Hai penikmat YouTube, selamat datang di channel Ngalur yang masih amatiran. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah film drama aksi heroik yang disutradarai oleh Ajay Devgan. Selain itu, beliau juga bertugas sebagai pemeran utama sekaligus produser dan penulis cerita. Film ini berjudul Sifai, rilis pada 28 Oktober 2016 dengan durasi lebih kurang 162 menit. Mengisahkan tentang perjuangan seorang ayah dalam upaya menyelamatkan putrinya dari penjahat bertopeng. Namun ia malah ditangkap dan menjadi buronan polisi karena dituduh sebagai penculik anaknya sendiri. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Oleh karena itu, langsung saja kita rebus alur filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pemuda yang tidak takut mati sedang melakukan aksi uji nyali, di mana ketika para pendaki gunung memilih jalur yang paling aman agar selamat dan tidak terjatuh ke jurang, justru beliau sebaliknya. Pemuda tersebut bernama Sifai. Ia merupakan pendaki gunung terampil yang mencari nafkah dengan menyediakan perjalanan dan ekspedisi pendakian kepada para wisatawan. Suatu hari, Sifai membimbing segerombolan pecinta alam yang berasal dari Bulgaria. Selain pemberani, ia juga memiliki wawasan yang luas mengenai dunia pergunungan. Selain itu, Sifai selalu mengutamakan keselamatan para kliennya ketimbang keselamatan dirinya sendiri. Sehingga salah satu rombongan wisatawan yang bernama Olga merasa kagum atas ketampanan dan sikap tanggung jawab yang dimiliki Sifai. Di sela-sela waktu istirahat, Olga mulai curi-curi pandang, curi-curi perhatian, dan cari-cari kesempatan. Begitupun dengan Sifai, karena efek bujangan yang kian beruban, akhirnya terciptalah benih-benih cinta di antara mereka berdua. Pada esok paginya, ketika mereka sedang menikmati indahnya pemandangan alam, Sifai menyadari bahwa akan ada longsor salju yang akan menghampiri mereka. Berkat pengalaman dan keahlian yang dimiliki Sifai, ia berhasil menyelamatkan para wisatawan itu, dan hanya Olga seoranglah yang belum terselamatkan. Tapi untungnya, demi menyelamatkan Olga dari auman longsor salju, mereka pun terjebak di sebuah gantungan tenda sehingga terjadilah aksi gelut-gelutan. Nah, akibat peristiwa tersebut, Olga pun menjadi hamil, dan ia harus dirawat di rumah Sifai karena kakinya terkilir akibat aksi gelut-gelutan itu. Namun kisah cinta satu tenda itu sepertinya tidak bisa berlangsung lama, karena antara Olga dan Sifai memiliki pandangan hidup yang berbeda. Olga tidak siap menjadi seorang ibu dan tidak ingin selamanya menetap di kediaman Sifai. Begitupun juga dengan Sifai, ia tidak bisa mengikuti Olga ke Bulgaria karena ia tidak bisa meninggalkan kehidupannya sebagai penikmat gunung. Selain itu, Olga tidak mengharapkan cabang bayi yang ada di dalam perutnya, dan ia bermaksud untuk menggugurkan kandungan tersebut. Kemudian Sifai memohon kepada Olga agar ia tetap menjaga kandungannya. Pada saat bayinya lahir kelak, maka Sifai tidak akan menahan Olga untuk kembali ke Bulgaria. 9 bulan pun telah berlalu, dan putri mereka lahir dengan selamat. Namun Olga tetap konsisten terhadap pendiriannya, yaitu kembali ke Bulgaria dan meninggalkan seorang putri yang baru saja lahir ke dunia. Dengan berat hati, Sifai mengikhlaskan kepergian cinta pertamanya. Kemudian dengan penuh kasih sayang, Sifai merawat dan membesarkan putrinya yang bernama Gaura. Walaupun hanya seorang diri, Sifai mampu menjadi seorang ayah sekaligus menjadi ibu untuk anaknya. Keberanian yang ada di dalam diri Sifai ternyata juga dimiliki oleh putrinya. Dari gendongan hingga mampu berjalan sendiri, Gaura dibesarkan dengan penuh edukasi dan aksi uji nyali. Lanjut cerita, Gaura yang sudah tumbuh besar dan memiliki paras cantik seperti ibunya ternyata tidak bisa bicara alias bisu. Namun ia bisa mendengar perkataan orang lain. Walaupun demikian, Gaura tetap melalui hari demi harinya dengan bahagia, karena ia memiliki seorang ayah yang sangat menyayangi dan selalu menghiburnya dengan berbagai macam cara. Selain itu, berkat kepintaran Sifai dalam mendidik putrinya, Gaura bisa membaca dan memahami maksud dari tulisan yang ia baca. Hingga pada suatu malam, ketika Sifai sedang menghayati setiap hisapan noseboking kesukaannya, tiba-tiba ia dikejutkan oleh bunyi sirine, yang mana itu pertanda bahwa tempat tinggalnya terkena gempa. Dengan segera Sifai menuju rumah untuk membawa Gaura ke tempat yang paling aman. Pada esok paginya, Gaura membantu ayahnya menyusun isi rumah yang sudah kacau balau akibat terkena gempa. Namun Gaura menemukan selembar kertas yang berisikan pesan-pesan terakhir Olga sebelum ia pergi meninggalkan mereka. Akhirnya Gaura menyadari bahwa ibunya masih hidup. Kemudian Sifai menjelaskan kepada putrinya bahwa ia terpaksa membohongi Gaura selama ini, karena itu adalah permintaan ibunya sendiri. Dan boneka yang selalu menemani tidur Gaura merupakan cenderamata yang dijahit oleh ibunya sendiri sewaktu Gaura masih berada di dalam kandungan. Dikarenakan Sifai menolak untuk mencari ibunya, Gaura lari tanpa arah yang jelas sehingga ia kelacakaan dan harus dibawa ke puskesmas. Pada hari berikutnya,
Gaura yang masih merajuk dan mengacuhkan ayahnya seketika langsung kegirangan senang happy bahagia pada saat mengetahui ayahnya telah menyiapkan 2 tiket untuk mencari ibunya ke Bulgaria. Dengan ekspresi yang tidak meyakinkan, si Pai memberitahu Gaura bahwa mereka akan tetap kembali ke rumah setelah bertemu dengan ibunya, dan mereka pun OTW ke Bulgaria. Sesampainya di Bulgaria, mereka pun beristirahat di hotel bintang 5. Namun di sana, si Pai bertemu 2 orang pemuda mencurigakan tengah memberikan sesajen kepada salah satu penghuni hotel tersebut. Tidak ingin larut dalam penasaran, akhirnya si Pai memeriksa ritual jenis apa yang hendak dilakukan tetangganya. Ternyata, anak kecil tersebut ingin diperkongkong oleh aki-aki bangka yang satu ini. Tanpa banyak basa-basi, si Pai langsung menghajarnya dan menyerahkan aki-aki homo itu kepada aparat kepolisian. Pada esok paginya, si Pai mendatangi kedutaan India. Kemudian Anu yang diperankan oleh Saisa Saigal ditugaskan membantu si Pai untuk mencari keberadaan Olga sampai ketemu. Pada saat ingin kembali ke hotel, mereka singgah sebentar untuk mencicipi makanan Bulgaria. Namun sepeninggalan si Pai, Gaura diculik segerombolan penjahat bertopeng. Kemungkinan orang yang menculik Gaura adalah pemuda mencurigakan yang pernah dilihat si Pai ketika berada di hotel. Dan mereka balas dendam karena si Pai telah menyelamatkan sesajen yang mereka persembahkan tempo hari. Mengetahui Gaura diculik, dengan segera si Pai berusaha menyelamatkan putrinya. Ia berlari dengan kencang dan menepis apa saja yang menghalangi jalannya. Kemudian ia mengambil paksa mobil taksi dan melakukan beberapa aksi menegangkan agar bisa menggapai mobil penculik putrinya. Namun semua yang ia lakukan sia-sia dan para penculik itu berhasil membawa Gaura. Sialnya lagi, si Pai ditangkap dan dipukul polisi dengan membabi buta karena ia sudah membuat keresahan dan kecelakaan beruntun di jalanan. Di sisi lain, terlihat penjahat yang telah menculik putri si Pai menyerahkan Gaura kepada kakek-kakek yang bernama Ustinov. Sedangkan di ruang interogasi, polisi Bulgaria tidak mempercayai bahwa ia adalah ayah Gaura karena si Pai tidak memiliki bukti tertulis bahwa Gaura adalah putrinya. Ironisnya lagi, mereka beranggapan bahwa si Pai merupakan penjahat yang ingin menculik Gaura. Karena pada saat itu, kepolisian Bulgaria sedang disibukkan oleh kasus penculikan dan perdagangan organ tubuh anak-anak yang sampai sekarang belum diketahui siapa yang menjadi pemimpin penjahat tersebut. Seketika amarah si Pai membludak karena polisi itu menganggap dirinya sebagai penculik anaknya sendiri. Akibat kekacauan di ruang interogasi, polisi Bulgaria menetapkan 3 tuduhan kepada si Pai sebagai penculik, penyerang polisi, dan pembunuh. Sekarang si Pai sudah menjadi tahanan kelas berat. Belum lagi ia merupakan warga asing yang tidak memiliki saudara di Bulgaria. Tentu butuh waktu yang lama agar bisa terbebas dari kasus yang dituduhkan kepadanya. Sedangkan ia tidak memiliki banyak waktu untuk menyelamatkan Gaura. Ditambah lagi, salah satu perwakilan kedutaan India memberitahunya bahwa penculik Gaura merupakan rombongan mafia besar yang bergerak di bidang bisnis biadab, yaitu perdagangan organ tubuh manusia. Dan ia menyarankan kepada si Pai agar segera melupakan putrinya. Si Pai begitu putus asa karena ia sudah terjebak dalam situasi yang begitu rumit. Bukan malah mendapat bantuan dari polisi, justru dirinya dianggap sebagai pelaku kriminal. Pada saat perjalanan menuju sel tahanan, si Pai melihat polisi yang menjaganya sebagai sosok penjahat bertopeng yang sudah menculik anaknya. Seketika gairah hidupnya bangkit dan ia memukuli semua polisi yang ada di sana. Akibat keributan yang terjadi di dalam mobil, kendaraan yang dinaiki si Pai terjatuh ke sebuah bendungan. Namun keinginan hidup seorang ayah ini begitu kuat sehingga si Pai berhasil selamat dan status tahanan yang ada di punggungnya kini sudah berubah menjadi buronan. Lanjut cerita, si Pai menghubungi Anushka dan mereka bertemu di sebuah tempat. Namun Anu memberitahunya ia bisa membantu si Pai jika ia bersedia menyerahkan dirinya kepada polisi dan menyelesaikan keributan yang telah ia lakukan secara hukum yang berlaku di Bulgaria. Kemudian si Pai memberitahu Anushka bahwa ia tidak pernah melakukan kesalahan. Namun jika ada yang menghalanginya untuk menyelamatkan Gaura, maka ia tidak segan-segan untuk membunuh mereka. Nah, sampai di sini Anu masih belum mengerti kenapa si Pai memilih melakukan perlawanan ketimbang berdamai dengan pihak kepolisian. Tidak lama setelah itu, terlihat segerombolan polisi sudah mengepung tempat pertemuan mereka. Ternyata, Anushka memberitahu polisi bahwa ia akan bertemu dengan si Pai. Karena tidak ada pilihan lagi, si Pai terpaksa menjadikan Anushka sebagai sandera dan ia berhasil lari dari kejaran para polisi. Walaupun sudah menjadi buronan kelas berat, si Pai tetap berusaha mencari keberadaan putrinya. Di sebuah tempat hiburan, ia bertemu dengan seorang wanita penghibur yang menawarkan diskon secara besar-besaran kepada si Pai. Namun si Pai mengabaikan diskon yang ditawarkan, justru ia memperlihatkan gambar putrinya kepada wanita tersebut. Namun sayangnya, beliau malah minta bantuan kepada si Pai agar ia bisa bertemu dengan keluarganya. Di sini si Pai menyadari
sebagian besar dari kupu-kupu malam yang ada di tempat hiburan itu merupakan korban penculikan. Pada saat itu juga, tanpa banyak pikir panjang lagi, Sipai langsung meluluh lantakkan semua preman yang bertugas di tempat hiburan itu. Walaupun hanya seorang diri, ia mampu membumi hanguskan semua penjahat yang ada di sana dengan begitu brutal. Di scene lain, Anushka yang masih trauma mengadukan apa yang telah diperbuat Sipai kepada ayahnya. Namun ayahnya justru membela Sipai dan memberitahu putrinya bahwa Sipai hanya mengikuti nalurinya sebagai seorang ayah. Apapun akan ia lakukan demi menyelamatkan putrinya. Pada saat Anushka sedang merenungi maksud dari perkataan ayahnya, Sipai mendatangi kediaman Anushka sekaligus membawa kupu-kupu malam yang ia temui di tempat hiburan. Ia memberitahu Anushka jika tidak bisa membantunya menemukan Gaura, setidaknya Anushka bisa mempertemukan wanita penghibur itu dengan keluarganya. Mendengar ucapan yang dilontarkan Sipai, Anu hanya bisa terdiam dan merasa bersalah atas tindakan yang telah ia lakukan. Pada esok paginya, media dihebohkan oleh aksi penyelamatan yang telah dilakukan Sipai. Namun kepolisian Bulgaria tetap menganggap Sipai sebagai penjahat dan harus diadili secara hukum. Selain itu, atasan Anushka melarang dan mencabut kapasitas resminya untuk membantu Sipai. Tapi ia memutuskan tetap membantu Sipai tanpa menggunakan kapasitas resminya. Karena berkat penjelasan ayahnya, akhirnya Anushka bisa menyadari bahwa Sipai bukanlah seorang penjahat seperti yang dituduhkan oleh polisi, melainkan seorang ayah yang sangat menyayangi anaknya. Dari berita yang beredar di TV, Olga pun mengetahui bahwa anak yang ia tinggalkan kini sudah tumbuh besar, dan ia menemui Anushka agar bisa dipertemukan dengan Sipai. Setelah sekian tahun lamanya, akhirnya Sipai dan Olga bertemu kembali. Dengan bantuan Anushka dan salah satu temannya yang bernama Wahab, mereka mulai mencari informasi mengenai penjahat yang telah menculik Gaura. Dengan kemampuan hacker yang dimiliki Wahab, mereka berhasil meretas server utama kepolisian Bulgaria. Ketika Wahab ingin mengunduh rekaman CCTV pada saat Gaura diculik, salah satu tangan kanan penjahat bertopeng yang bernama Ivanovic sudah menyogok polisi untuk menghapus rekaman CCTV penculikan itu. Namun ketika mereka mengetahui bahwa file rekaman yang akan dihapus sedang diretas, Ivanovic mengurungkan niatnya dan ia meminta untuk melacak keberadaan siapa yang telah meretas file rekaman tersebut. Kemudian Wahab menyadari jika pengunduhan tetap dilanjutkan, maka keberadaan mereka akan diketahui oleh musuh. Ketika Wahab ingin membatalkan pengunduhan, Sipai langsung menghentikan tangan Wahab agar pengunduhan tetap berjalan. Dengan demikian, maka mereka tidak perlu repot-repot mencari penculik Gaura, karena penculik itu akan datang dengan sendirinya. Singkat cerita, Ivanovic sampai di sana dan ia berhasil menemukan komputer yang digunakan Wahab untuk meretas server kepolisian. Namun Anushka dan lainnya sudah pergi meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, satu demi persatu bawahan Ivanovic ditumbangkan dengan mudah oleh Sipai. Setelah melakukan beberapa aksi baku hantam, kemudian Sipai menggantung Ivanovic pada sebuah rantai dan ia memaksanya untuk memberitahu di mana anaknya ditahan. Sambil mengerang kesakitan, akhirnya Ivanovic memberitahu bahwa Gaura bersama Ustinov. Setelah itu, mereka mengirim Ivanovic ke kantor polisi. Di scene lain, terlihat segerombolan penjahat bertopeng mendatangi Ustinov yang sedang menikmati masa tuanya. Tanpa banyak basa-basi, mereka langsung mengeksekusi Ustinov. Tidak lama setelah itu, Sipai yang didampingi Anushka tiba di sana. Mereka pun mencari ke sana kemari hingga Sipai menemukan sebuah ruangan yang di dalamnya ada beberapa organ tubuh anak-anak yang sudah diawetkan. Di dalam ruangan tersebut, ia juga melihat boneka yang selalu menemani Gaura ketika tertidur. Bermacam spekulasi negatif akhirnya mengganggu pikiran Sipai. Mungkin ia beranggapan anaknya sudah mati dan organ tubuhnya sudah dijual. Tidak ingin larut dalam ketidakpastian, Sipai pergi meninggalkan ruangan itu. Dengan penuh amarah, ia memaksa Ustinov yang sedang sekarat untuk memberitahu siapa yang telah menculik putrinya. Kemudian Sipai mengetahui bahwa penculik anaknya bernama Changes. Pada saat mereka ingin menanyakan langsung kepada Ivanovic mengenai siapa Changes itu sebenarnya, namun ternyata satu-satunya harapan yang mereka miliki sudah tiada, karena Ivanovic sudah dibunuh ketika berada di penjara. Di sini Sipai mulai curiga kenapa Ivanovic bisa terbunuh sedangkan ia berada di tempat yang paling aman. Dengan kata lain, pasti ada oknum aparat yang terlibat dalam penculikan putrinya. Tanpa rasa takut sedikit pun, Sipai mendatangi Departemen Kepolisian Bulgaria. Sesampainya di sana, ia langsung memanggil nama Changes, yang mana hal itu membuat semua polisi yang ada di sana melihat ke arah Sipai. Dan hanya satu polisi yang terlihat kaku ketika melihat ke arahnya, yaitu Sergeant Nikolai. Kemudian Sipai meminta Wahab untuk mencari informasi mengenai siapa Sergeant Nikolai.
Benar saja, ketika semua polisi yang ada di sana berusaha menangkap Sipai, justru Sergeant Nikolai melarikan diri dengan cara menerobos pintu jendela. Di samping itu, Wahab berhasil meretas informasi Sergeant Nikolai dan ia berhasil menemukan lokasi di mana Gaura berada. Walaupun ada puluhan polisi yang menyerang Sipai, namun tidak satu pun dari mereka berhasil menangkap Sipai. Setelah puas memukuli dan main kejar-kejaran dengan para aparat, kemudian Sipai mengejar mobil yang membawa anaknya menuju keluar perbatasan Bulgaria. Walaupun Sipai sudah menancap gaspol, namun jarak antara mobilnya dan mobil pengangkut anaknya masih lumayan jauh. Ditambah lagi penjahat yang membawa anaknya sudah melewati perbatasan Bulgaria dan mereka sudah memasuki wilayah hukum Romania. Tidak ingin ambil pusing, akhirnya Sipai mengambil jalan pintas yang tidak pernah dipikirkan oleh siapapun. Dengan bermodalkan tekad dan keahlian yang dimilikinya, Sipai pun terjun layaknya seorang Tarzan. Kemudian dengan mudah, Sipai melumpuhkan penjahat yang membawa mobil itu. Dan akhirnya, Sipai berhasil menyelamatkan Gaura beserta korban penculikan yang lainnya. Pada saat mereka sedang berpelukan, Sipai ditembak oleh Sergeant Nikolai alias Canges. Tidak peduli sesakit apa yang ia tanggung, Sipai tetap berusaha untuk menyelamatkan Gaura. Walaupun keadaannya sudah cukup parah, Sipai tetap berhasil menumbangkan bawahan Canges dengan begitu epik. Ketika Canges berhasil memojokkan Sipai, Gaura hanya bisa menangis menyaksikan keadaan ayahnya yang sudah tidak berdaya. Namun Sipai bukanlah pemuda yang pantang menyerah. Demi keselamatan putrinya, ia mendorong Canges sehingga mereka terjatuh ke jurang. Pertarungan antara mereka berdua cukup sengit. Namun untuk mempersingkat waktu, Sipai pun berhasil membunuh Canges. Di akhir film, ketika Gaura dipertemukan dengan Olga yang sekarang sudah menikah dengan seorang pria kaya raya, tentunya dapat memenuhi semua keinginan Gaura yang tidak bisa diwujudkan oleh Sipai. Dan inilah yang sangat ditakuti Sipai ketika Gaura meminta dipertemukan dengan ibunya. Sipai mencoba memanggil Gaura untuk mengajaknya kembali pulang ke India. Namun Gaura sepertinya begitu terlena terhadap semua kemewahan yang ada di rumah ibunya. Kemudian Olga memohon kepada Sipai agar Gaura tetap tinggal bersamanya. Di mana Sipai lah yang telah merawat Gaura dari buayan hingga bisa menggunakan pakaian sendiri. Belum lagi ia berjuang mati-matian untuk menyelamatkan Gaura dari penjahat bertopeng. Kemudian Olga yang tega meninggalkan Gaura sedari lahir dengan entengnya menadahkan tangan agar Gaura tetap tinggal bersamanya. Dahlah, dengan berat hati, Sipai terpaksa mengikhlaskan Gaura tetap tinggal bersama ibunya. Pada saat Sipai telah sampai di bandara, ternyata Gaura menyusulnya ke sana. Kemudian Gaura memarahi dan meminta Sipai agar tidak meninggalkannya. Dan cerita pun berakhir dengan bahagia. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di ngalur berikutnya.